Dikisahkan pada zaman lampau, terdapat sebuah kerajaan bernama Medang Kemular. Kerajaan yang berdiri ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Nama raja yang berkuasa adalah Prabu Dewata Cengkar. Sang Raja Kemulan memiliki kebiasaan di luar nalar yang membuat rakyat dirundung ketakutan yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang berani menentang keinginannya. Suatu hari di tengah samudra, seorang pemuda sedang berlayar mengarungi lautan bersama kedua abdi setianya. Pemuda itu dikenal dengan nama Aji Saka, dan kedua abdinya bernama Dora dan Sembada. Satu sumber menyebutkan bahwa Aji Saka berasal dari bumi Majeti. Akan tetapi ada beberapa sumber yang lain yang menyebutkan bahwa Aji Saka berasal dari daerah Jambudwipa, India. Mereka bertiga berlayar menuju ke sebuah pulau bernama Jawa Dwipa yang terkenal kaya raya. Atas dasar itulah Aji Saka sangat tertarik untuk menjejakkan kaki di pulau yang terkenal tersebut. Setibanya mereka di Pulau Jawa, Aji Saka melanjutkan perjalanan dengan menembus hutan belantara untuk mencari penduduk sekitar yang mendiami dataran ini, guna mendapatkan informasi di mana letak desa atau kerajaan terdekat. Mengingat di samping tertarik dengan negeri yang kaya raya, mereka juga punya tujuan lain, yakni menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Oleh warga setempat, mereka diarahkan untuk menuju ke sebuah kerajaan bernama Medang Kemulan. Berangkatlah mereka menuju kerajaan itu, dan ketika sampai di Pegunungan Kendeng, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tempat itu Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada abdinya yang bernama Sembada. Saat menitipkan keris pusakanya, Aji Saka berpesan agar Sembada selalu menjaganya, dan jika nanti ada yang memintanya, jangan pernah diserahkan kecuali Aji Saka sendiri yang datang untuk mengambilnya. Sembada pun bersiap dengan sigap menyanggupinya. Perjalanan menuju Kendang Kemulan dilanjutkan oleh sang Aji Saka bersama Dora. Sampainya di negeri Medang, mereka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyai Sengkaren. Setelah memperkenalkan diri serta berbincang-bincang, Nyai Sengkaren mengetahui tujuan Aji Saka. Akhirnya mereka diajak pulang oleh Nyai Sengkaren, karena selama ini Nyai Sengkaren hidup sebatang kara. Kini keduanya telah dianggap seperti anak sendiri. Sementara Aji Saka dan Dora merasa senang karena mendapat tempat tinggal di desa tersebut. Selama tinggal di desa itu, mereka berdua rajin membantu pekerjaan rumah. Selain itu mereka juga sering bergaul dengan para penduduk desa. Suatu ketika saat berbincang dengan salah satu warga, Aji Saka memuji keadaan negeri Kendang Kemulan. Aji Saka memuji keadaan negeri Medang Kemulan yang begitu subur dan makmur. Namun hal berbeda nampak dari raut wajah warga tersebut ketika menjawab perkataan Aji Saka. Ya, seperti inilah keadaan Tuan. Ya, seperti inilah keadaannya Tuan.
Kan tetapi kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan sampai ada warga yang mengungsi dan meninggalkan desa karena raja yang sangat kejam. Tempat ini, yakni negeri Kamulan, diperintah oleh Prabu Dewata Cengkar. Begitu kata salah satu penduduk yang diajak berbicara oleh Haji Saka. Seorang raja yang jahat yang memiliki kebiasaan aneh. Tiap hari dia meminta kepada patihnya agar dibawakan manusia untuk disantap. Haji Saka memahami ketakutan warga karena sewaktu-waktu prajurit kerajaan bisa datang dan membawa mereka kepada sang raja untuk dijadikan santapan. Hingga suatu hari terjadilah kepanikan. Banyak warga yang berbondong-bondong pergi meninggalkan desa karena tersiar kabar bahwa prajurit dari kerajaan akan datang untuk mencari orang yang bisa dijadikan santapan sang Prabu. Melihat hal itu, Haji Saka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Tak perlu menunggu waktu lama, Patih bersama prajuritnya tiba di desa itu. Mereka keheranan karena desa itu tampak begitu sepi. Tak ada seorang pun di sana. Patih memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari setiap sudut di semua tempat. Akan tetapi hasilnya pun tidak ada. Mereka tidak mampu dan tidak bisa menemukan siapapun. Haji Saka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Semula Nyai Sekaren melarang Haji Saka. Akan tetapi dia yakin bahwa Haji Saka sanggup menumpas angkara murka. Bawalah hamba saja, Patih, Haldik, Haji Saka. Hamba kasihan melihat warga desa yang tak berdosa menjadi korban kemungkaran Prabu Dewata Cengkar. Hamba Haji Saka siap dan rela untuk dijadikan santapan sang Prabu. Melihat ketulusan Haji Saka, sang Patih sebenarnya tidak rela menjadikannya santapan bagi Prabu Dewata Cengkar. Akan tetapi karena Haji Saka memaksa, akhirnya Patih membawanya pergi menuju istana. Di kerajaan sang Prabu mulai gusar karena Patih tidak kunjung datang. Dia berpikir apakah warga yang dijadikan santapan telah habis. Dia pun bergumam jika nanti setidaknya ada satu manusia yang bisa dia santap akan dituruti permintaannya. Saat mereka tiba di istana, Prabu Dewata Cengkar senang karena Patih telah tiba membawakan makanan. Siapa namamu, anak muda? Aku dengar dari Patih engkau siap menjadi santapanku hari ini. Maaf Baginda, Prabu Dewata Cengkar yang agung. Saya adalah Haji Saka. Sebelum hamba menjadi makanan Baginda, izinkan hamba meminta satu hal kepada Raja Agung Dewata Cengkar. Cepat katakan, apa keinginanmu? Aku pasti akan mewujudkannya. Aku sudah sangat lapar sekali. Saya tidak minta apa-apa Baginda, hanya hamba ingin sebidang tanah saja, seluas kain yang hamba bawa ini. Hanya itu yang kau inginkan. Apa engkau serius? Tanya Prabu Dewata Cengkar. Baiklah, ambil saja jika kau mau. Haji Saka kemudian segera membuka kain yang dibawanya dan meminta Prabu Dewata Cengkar memegangi ujung kain. Sang Prabu menurutinya dengan senang hati. Namun ajaibnya, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Haji Saka,
Kain itu terus memanjang hingga melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Kain itu membentang dari istana, melewati perkampungan penduduk, melewati hutan, pegunungan, bahkan sampai ke lembah Ngarai. Sang Prabu pun terus melangkah mundur, mengulur kain Ajisaka. Semakin lama semakin jauh dan tiada habisnya, hingga sampailah ia di tebing curam tepi laut selatan. Menyadari keanehan tersebut, Prabu Dewata Cengkar sangat marah. Dia baru mengetahui niat yang sebenarnya dari Ajisaka, yaitu untuk mengakhiri kekuasaannya atas kerajaan Medang Kamulan. Namun dengan kesaktian Ajisaka, kain yang membentang itu tiba-tiba melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat hingga tubuh sang Prabu yang besar bagaikan raksasa tidak mampu bergerak sedikit pun. Kemudian kain itu disentakkan oleh Ajisaka dan seketika tubuh Prabu Dewata Cengkar terlempar ke dalam laut selatan yang berombak besar. Dan dengan sekejap mata, tubuh raksasa itu hilang ditelan ombak yang ganas. Atas keberhasilan Ajisaka menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka menyantap manusia. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Ajisaka, ternyata Prabu Dewata Cengkar masih bertahan di dalam lautan. Dengan ilmunya yang sangat tinggi, dia berubah menjadi buaya putih yang kemudian menghilang entah kemana. Ajisaka kini dinobatkan sebagai Raja Medang Kamulan. Dia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahan Ajisaka. Suatu ketika Prabu Ajisaka teringat akan keris pusaka yang dia titipkan kepada Sembada, yakni satu abdinya. Dora, tolong kau ambilkan keris yang kutitipkan kepada Sembada di Pegunungan Kendeng, tempat kita beristirahat dahulu. Baik, Prabu. Baik, Prabu Ajisaka. Titah paduka hamba laksanakan. Dora akhirnya pergi untuk menemui Sembada. Dan setibanya di Gunung Kendeng, Dora menyampaikan pesan dari Ajisaka untuk mengambil keris pusaka. Sembada, aku diutus paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu berada? Ada. Akan tetapi mohon maaf, aku tidak bisa menyerahkan kepadamu. Wahai Dora, atau orang lain sekalipun, kecuali Prabu Ajisaka sendiri yang datang untuk mengambilnya. Jadi kau tidak mempercayaiku, Sembada? Kali ini tidak. Aku tetap memegang teguh pada amanat paduka, walau bagaimanapun keadaan. Sepertinya kau memang harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya karena perintah Prabu Ajisaka adalah membawa pulang keris pusaka itu. Sementara itu di istana Medang Kamulan, ada sesuatu yang mengganjal dalam benak sang Prabu. Entah apa itu, dan tidak seperti biasanya. Dora pergi begitu lama. Akhirnya Prabu Ajisaka memutuskan pergi menyusul kedua abdinya di Pegunungan Kendeng. Selama perjalanan dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Dan sesampainya di tempat tujuan, Ajisaka terkejut melihat Dora dan Sembada yang tergeletak di tanah tak bernyawa. Terlihat bekas pertarungan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Rupanya mereka bertarung hingga tewas demi memegang amanat yang mereka emban. Maafkan aku, sungguh kalian berdua adalah orang-orang yang sangat setia kepada aku.
untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, maka Prabu Ajisaka menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan, Hono Coroko, ada dua utusan setia, Doto Sowolo, saling berselisih pendapat dan saling bertarung. Podo Joyonyo, sama-sama kuat dan tangguh, Mogo Botongo, akhirnya tewas bersama. Tulisan Ajisaka pada batu tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa atau dikenal sebagai aksara Jawa.